Perkenalkan, nama saya Gripa Hartadis Payung dengan NIM 200303125. Saya dari kelas Agroteknologi 5. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan dan dampak mekanisasi pertanian dari masa ke masa. Pendahuluan. Pembangunan pertanian tanaman pangan sebagai bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil, mutu, dan produksi, mengembangkan usaha profesional yang efektif dan efisien, serta mampu bersaing di pasar bebas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pembangunan pertanian sebagai fokus pembangunan ekonomi di Indonesia, karena pertanian merupakan salah satu sektor terpenting yang menyumbang devisa untuk negara. Adapun pengembangan teknologi pertanian, khususnya tanaman pangan di Indonesia, hingga kini masih berada di tahap awal. Kondisi yang dihadapi saat ini adalah kurang memadainya dukungan prasarana pertanian. Prasarana pertanian belum dapat dikelola secara baik, sehingga masih sulit dalam melakukan introduksi mesin pertanian. Oleh karena itu, perlu diupayakan konsolidasi lahan serta penyediaan prasarana dan sarana pertanian secara tepat, sehingga dapat mengakselerasi pencapaian visi dan misi di dalam bidang pertanian. Mekanisasi pertanian. Pengertian mekanisasi pertanian. Aplikasi teknologi dan manajemen penggunaan berbagai jenis alat pertanian yang mencakup pengolahan tanah, penyediaan air, pemupukan, dan perawatan tanaman, serta pemasaran. Tujuan mekanisasi pertanian. Tujuan dari mekanisasi pertanian adalah untuk meningkatkan produktivitas SDM, meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman, efisiensi dalam penggunaan input produksi, dan membantu menangani pekerjaan yang tidak bisa dilakukan secara manual atau yang bisa melakukannya hanya mesin. Sejarah perkembangan mekanisasi di Indonesia pada dekade 1950 sampai 1960. Pemanfaatan alat mesin pertanian peninggalan pemerintah Belanda, yaitu dari Rice Estate di Sekon, NTT, dan Rice Estate, Kumbik, Papua. Peresmian bagian mekanisasi pertanian dan ICA atau International Corporation Administration. Dekade 1960 sampai 1970. Distribusi bantuan peralatan mesin pertanian dari Jepang berupa traktor kecil. Berkembangnya mesin pertanian seperti penggunaan traktor, pompa air, dan penggilingan padi. Pada dekade 1970 sampai 1980, berkembangnya studi teknik pertanian. Pada periode ini, mekanisasi pertanian lebih berkembang karena adanya masukan ilmu dan teknologi. Ini ditandai dengan adanya sejumlah studi teknik pertanian. Di antaranya adalah studi beban tahanan spesifik tanah, survei kebutuhan alat mesin pertanian di Indonesia, dan studi konsekuensi mekanisasi pertanian untuk petani kecil. Terciptanya konsep sistem dan pola pengembangan mekanisasi selektif dan spesifik lokasi. Pada dekade 1990 sampai dengan 2000, pengembangan model matrik, pemilihan tingkat teknologi Al-Sintan menjadi peta kesepadanan, tingkat teknologi Al-Sintan sebagai model sistem pendukung pengambilan kebijakan pertanian, peta arahan seleksi, tingkat teknologi mekanisasi pertanian sebagai panduan bagi pelaku agribisnis. Pada dekade 1980 sampai 1990, meningkatnya peran swasta meliputi kerjasama Departemen Pertanian daerah yang efektif. Pengembangan mekanisasi pertanian pada awal periode ini diwarnai dengan meningkatnya peran swasta dan semakin efektifnya kerjasama antar pihak Departemen Pertanian pusat dan daerah atau provinsi, kantor wilayah, dan kabupaten atau kota, kantor dinas pertanian, serta kerjasama antar pemerintah dengan swasta dan pihak lain yang terkait juga makin kuat. Pada tahun 1981 sampai 1982, dikembangkan mesin perontok padi atau power thresher tipe IRRI yang telah dimodifikasi. Pertama sekali dibuat oleh Bengkel Dragon di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Mendirikan proyek CDAAET dalam mengembangkan sistem analisis pertanian. Lalu, pada tahun 1984, juga berdiri jurusan mekanisasi pertanian di Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan bantuan ini telah menghasilkan banyak prototipe, alat mesin pertanian dan analisis, serta
Rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan sistem manajemen dan alih teknologi mekanisasi pertanian. Namun, pemasyarakatan hasil-hasil guna pemanfaatan alat mesin pertanian oleh petani masih kurang efektif. Pada awal perkembangan mekanisasi pertanian, Indonesia mengadopsi langsung teknologi negara maju. Padahal, teknologi yang diadopsi tidak sesuai dengan kondisi lahan dan sistem usaha tani yang ada di Indonesia. Akibatnya, berbagai masalah muncul dan menurunnya produktivitas serta kesejahteraan petani. Perkembangan mekanisasi pertanian, khususnya pada tanaman padi, ditandai dengan kegagalan dan keberhasilan. Misalnya, adanya adopsi penggunaan alsintan dalam ukuran besar, namun ternyata kurang sesuai atau tidak efektif dan gagal dilikuidasi. Penyesuaian pemilihan teknologi dan kondisi lahan disesuaikan pada tahun 1960 sampai tahun 1980. Saat itu, impor alat dan mesin pertanian semakin banyak masuk dan pihak swasta semakin berperan dalam pengembangan dan penyediaan alsintan. Hal tersebut tampak seiring dengan mulai diproduksinya rice hulum, rice polisher, dan rice milling. Peningkatan penggunaan alat mesin meningkat pesat pada tahun 1970 karena kesadaran petani yang semakin tinggi akan manfaat dari mekanisasi pertanian. Berikut saya sajikan data gambaran umum perkembangan mekanisasi di Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan saat ini. Yang pertama itu dari faktor pencirinya ada tujuan pemerintah, bantuan teknis dari luar negeri, lalu kesepadanan alsintan, dukungan teknis dari produsen alsintan, skill, capital investment, lalu pengetahuan pendukung operasional oleh petani, dukungan lembaga finansial, dan dukungan kelembagaan. Lalu di sini dibagi menjadi perkembangannya dibagi menjadi 3 orde, yaitu pada orde lama. Di situ ada kegiatan yaitu swasembada pangan, tingginya umumnya alsintan, besar untuk pembukaan lahan, lalu rendah umumnya untuk lahan kering, rendah karena bersifat bantuan. Lalu kita masuk ke orde baru, swasembada beras. Bantuan yang diterima dari pemerintah itu sedang, alsintan kecil sampai dengan menengah untuk skala petani atau kelompok kecil, petani sawah, padi untuk pengolahan tanah atau pasca panen. Lalu kesepadanan alsintan yang didapat itu tinggi. Lalu kita masuk pada orde reformasi, yaitu kegiatan yang ada di situ adalah swasembada pangan dan keberlanjutannya itu rendah. Lalu kesepadanan alsintan tinggi, lahan sawah beririgasi. Lalu dukungan yang diterima itu bersifat tinggi dan sebagian besar sudah dapat dibuat di dalam negeri. Indonesia telah cukup lama mengembangkan mekanisasi pertanian, di mana telah banyak jenis peralatan baru yang didistribusikan, terutama traktor pengolahan tanah, alat tanam, dan alat panen kombinasi. Introduksi mesin dalam pertanian sudah dilakukan sejak lama, namun menemui ketidakefektifan. Hal ini diketahui sebagai akibat dari kurangnya kesiapan kelembagaan dalam proses introduksi alsintan. Efektivitas penerapan alsintan dalam usaha tani, khususnya pada tanaman pangan seperti padi dan jagung, tergantung pada jenis kegiatan dan kebutuhan wilayah, serta harus disesuaikan dengan lingkungan strategis. Sebagai contohnya, traktor roda 2 dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan tenaga pengolahan tanah dan mengejar waktu tanam yang serempak. Penggunaan traktor roda 4 bertujuan untuk pengolahan tanah dan alat tanam benih dalam mempercepat dan menjamin keserempakan waktu tanam. Lalu di sini bisa kita lihat perkembangan traktor dari setiap dekadenya, yaitu pada dekade 1950 sampai dengan 1960 bisa kita lihat bersama. Di situ alat ataupun traktor yang digunakan masih bersifat sangat kuno, mulai dari roda ataupun mesin yang digunakan. Lalu kita beranjak kepada tahun 1969 sampai dengan sekarang. Di situ alat atau traktor yang digunakan sudah bersifat modern. Bisa terlihat dari bentuk ataupun tipe traktor yang ada mulai dari tahun 1969 dan sampai sekarang, tepatnya pada tahun 2022, sudah bersifat lebih modern baik dari model, mesin, ataupun fungsinya.
Konsep pengembangan alat mesin pertanian secara selektif dan spesifik di lokasi di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori wilayah, yaitu yang pertama, wilayah maju. Di wilayah ini, dalam penerapan teknologi alat mesin pertanian adalah layak dari segi teknis, ekonomi, maupun sosial. Yang kedua, wilayah berkembang. Di wilayah ini, masih sangat diperlukan waktu akselerasi untuk menjadi wilayah maju dengan melakukan bimbingan teknis dan manajemen secara intensif mengenai penggunaan atau penerapan alat mesin pertanian, manajemen usaha dan penyediaan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani atau kemudahan transportasi dan lain sebagainya. Yang ketiga, wilayah semi berkembang. Wilayah yang dicirikan dengan terpenuhinya kelayakan dari aspek teknis dan sosial, tetapi aspek ekonomisnya tidak layak. Wilayah semacam ini, kalau pengembangan alat mesin pertanian merupakan keharusan, maka diperlukan adanya hibah atau subsidi atau bantuan modal dari pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten maupun kota. Lalu yang keempat, wilayah terbatas. Wilayah atau daerah tempat pengembangan mekanisasi pertanian sangat dibatasi karena kendala teknis, ekonomi, dan sosial yang tidak layak. Wilayah atau daerah ini disebut dengan wilayah terbatas. Dekade 2000 sampai dengan 2010. Pada tahun 2001, berdiri Direktorat Alat Mesin Pertanian di bawah Direktorat Jenderal Pengolahan Lahan dan Air atau PLA. Kemudian pada tahun 2006, berubah status di bawah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atau PSP. Direktorat itu mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pengembangan sistem mekanisasi pertanian, yaitu di dalam bidang alat mesin pertanian, melalui kebijakan pengembangan, pengawasan, dan kelembagaan alat dan mesin pertanian di Indonesia. Pemasyarakatan hasilnya guna pemanfaatan alat mesin pertanian, baik prapanen, pasca panen, maupun pengolahan hasil pertanian untuk petani dan pelaku usaha dipandang masih sangat terbatas. Pada tahun 2010, BPMA ditunjuk sebagai lembaga sertifikasi produk atau LS Pro, alat mesin pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi dan menerbitkan sertifikat produk pengguna tanda SNI atau SPPT SNI. Alat mesin pertanian LS Pro telah diakreditasi Komite Akreditasi Nasional dengan nomor akreditasi LS Pro 027 IDN sampai tahun 2016. Alat mesin pertanian yang telah mendapatkan sertifikat produk penggunaan tanda SNI baru sebanyak 53 unit, terdiri dari pompa air sebanyak 16 unit, traktor roda 2 sebanyak 27 unit, sprayer gendong semi otomatis sebanyak 3 unit, mesin panen padi sebanyak 1 unit, dan mesin perontok padi atau power thresher sebanyak 6 unit. Lalu kita masuk ke faktor penghambat perkembangan mekanisasi pertanian. Jika melihat perkembangan mekanisasi pertanian di Indonesia, maka dapat terlihat berbagai faktor penghambatnya di antaranya. Yang pertama, permodalan. Umumnya petani di Indonesia mempunyai lahan yang sangat sempit dan sangat lemah dalam permodalan. Akibatnya, tidak semua petani mampu untuk membeli alsin pertanian yang harganya cukup mahal. Yang kedua, kondisi lahan, topografi. Lahan pertanian kebanyakan bergelombang dan bergunung, sehingga menyulitkan untuk pengoperasian mesin-mesin pertanian, khususnya mesin prapanen. Yang ketiga, tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja di pedesaan cukup banyak, karena itu, bila digantikan dengan tenaga mesin, dikhawatirkan akan menimbulkan cukup meningkatnya angka pengangguran. Yang keempat, tenaga ahli. Kurangnya tenaga ahli di wilayah yang kompeten dalam menangani mesin-mesin pertanian. Permasalahan yang terjadi dalam mekanisasi pertanian. Permasalahan mekanisasi pertanian di Indonesia terdapat sejumlah masalah dalam upaya pengembangan teknologi pertanian, terutama alsintan, yaitu yang pertama, proses rekayasa alsintan belum mampu mengikuti kemajuan teknik alsintan negara maju. Yang kedua, sistem standarisasi, sertifikasi, dan pengujian alat dan mesin pertanian atau alsintan masih lemah. Yang ketiga, pemanfaatan dan ketersediaan alsintan masih kurang karena lemahnya permodalan dari petani dan sempitnya skala usaha. Yang keempat, skala usaha tani untuk penggunaan alat dan alsintan belum memadai. Yang kelima, dukungan perbengkelan masih lemah. Yang keenam,
belum mantapnya kelembagaan Al-Sintan. Lalu apa sajakah peranan mekanisasi pertanian? Peranan mekanisasi pertanian dalam pembangunan pertanian di Indonesia dapat dilihat secara rinci sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi tenaga manusia. Yang kedua, meningkatkan citra dan taraf hidup petani. Yang ketiga, memperbaiki kualitas dan kuantitas serta kapasitas produk pertanian. Yang keempat, mendorong pertumbuhan kemajuan usaha tani dari 3 tipe pertanian. Yang kelima, mempercepat transisi ekonomi Indonesia dari sifat agraris manual menjadi pertanian industrial. Terima kasih.